Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didi Priyatna. Oke pionir, teman-teman semuanya, salam petir, salam sukses. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, selalu disukseskan, selalu mendapatkan rizki yang berkah dan juga barokah. Oke, lanjutkan ke videonya. Menurut isi teks ini, minggu depan masih akan ada video lagi yang akan tampil di layar aplikasi Pi Network kita. Di mana video itu nanti akan berisikan tentang bimbingan step by step proses QIC massal. Walaupun step by stepnya sudah banyak diupload oleh konten kreator ataupun YouTuber, tapi pihak core team ataupun pihak dari Pi Network tidak ingin ketinggalan, ingin menampilkan video tersebut di aplikasi mereka supaya para pionir bisa mempelajari lebih jelas, lebih detailnya di dalam aplikasi yang akan ditampilkan berupa video tutorial untuk proses KYC. Juga akan berisikan tentang umpan balik, yang dimana umpan balik yang dimaksud adalah telah kita ketahui bersama-sama dari video sebelumnya, banyak pionir yang mengajukan usulan-usulan kepada core team. Jadi selain di video Pi Network yang resmi itu teman-teman ya, ada juga di chatnya ya, chat internasional, ada banyak usulan kepada core team. Nah, di sini pihak core team memperlengkap dan untuk jenis permintaan para pionirnya itu direspon dengan baik. Ringkasnya, ada yang diusulkan oleh pionir kepada core team, maka kemudian core team akan menindaklanjuti dan memperjelas usulan ataupun pertanyaan para pionir tersebut. Sekaligus memenuhi permintaan itu yang nantinya akan ada tertulis dari jawaban beberapa pertanyaan. Jadi beberapa pertanyaan tersebut akan menemukan jawaban di umpan balik. Kita tunggu saja untuk updatean selanjutnya teman-teman ya. Hal itu juga menggambarkan sangat jelas bahwa project Pi Network ini adalah real project dan serius ditanggapi oleh pihak core team. Memahami project Pi Network secara komprehensif sangat tajam dan menyeluruh, maka kita tidak mudah untuk kendor. Jadi memang berbicara masalah Pi Network, masalah Pi Network ya memang harus sabar ya. Jadi gimana teman-teman, kalau nggak sabar ya kalau nggak sabar itu ya memang susah teman-teman. Jadi proyek ini tuh selalu diundur lagi ya. Tapi pada intinya sabarlah. Kalian yang masih percaya dengan proyek Pi Network ini, yang masih serius, yang masih semangat, ya kuncinya satu, sabar. Dan kita menunggu untuk proyek QIC ini, kita nunggu untuk proyek Pi Network ini lancar ke depannya ya. Dan untuk proses KYC-nya juga lancar. Yang terpenting lah kita untuk lolos KYC dulu teman-teman ya. Kita lolos KYC dulu, baru setelah itu kan enak teman-teman. Jadi identitas kita sudah diakui sah oleh core team kayak gitu ya, kalau kita sudah lolos KYC. Oke, kita lanjutkan. Dilansir dari sebuah berita yang bertemakan topik pembahasannya mengenai Pi Network. Judul tema kali ini yaitu Pi Network akan berhasil atau gagal. Kita langsung saja ke artikelnya. Banyak pihak meragukan proyek Pi Network, meragukan dari total jumlah supply koin yang begitu besar yaitu 100 miliar. Bagaimana mungkin dengan koin yang 100 miliar ini Pi Network akan melampaui harga yang sangat tinggi? Nah, di sini biarpun Pi Network menerapkan sistem lockup selama 3 tahun, padahal lockup itu yang berada di Pi Network berbeda dengan lockup cryptocurrency lain di exchanger. Biasanya begitu periode lockup di exchange habis, harga koin akan turun karena tidak ada ekosistem pemegang koin.
rata-rata akan melepas koin mereka demi menukar ke mata uang fiat untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu pemegang koin pun semakin sedikit karena setelah koinnya habis lalu meninggalkan koin tersebut. Sedangkan Pi Network berbeda. Setelah lock up selama 3 tahun, ekosistem Pi akan semakin besar dan matangnya daya tampung Pi Coin akan semakin kuat dan luas. Jika Pi Coin telah terbentuk kebiasaan barter di ekosistem, dengan sendirinya akan bisa bebas ditukar dengan mata uang global lainnya. Dan semua orang akan menyimpan Pi Coin, tidak ada di fenomena seperti pelepasan koin besar-besaran. Maupun takut tidak ada pihak yang tidak mau menerima Pi Coin. Sama seperti dolar Amerika Serikat, jika semua orang ingin menjual US dollar dan menukarkannya dengan mata uang lain, sistem keuangan Amerika akan segera runtuh. Oh, itu jelas teman-teman ya. Siapa yang sanggup menampung jumlah US dollar yang begitu besar? Satu-satunya cara mempertahankan nilai tukarnya adalah menjadikannya sebagai mata uang yang bisa diterima dan rela disimpan oleh seluruh masyarakat dunia. Karena setiap saat bisa sebagai alat bayar, setiap saat bisa ditukar ke mata uang lain. Dan karena itulah menukar ke mata uang lain otomatis menjadi tidak perlu. Ya memang kalau kita memegang US dollar ngapain harus tukar ke USDC misalnya ya, BUSD yang pada intinya berupa stable coin lah. Di situ kan juga ada Terra USD di dalam blockchainnya Terra Luna, terus ada DAI ya, DAI itu stable coin yang lainnya di dalam jaringan Ethereum seperti yang saya pernah bahas di video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini ya. Jadikanlah barter barang ataupun jasa sebagai tujuan utama pionir dan bukan menjadikan exchange sebagai tujuan utama. Para pionir ingin mewujudkan nilai Pi Coin 1000 bahkan 100.000. Itu harus melalui sistem barter. Sistem barter akan membuat permintaan Pi Coin tidak ada habis-habisnya. Dan ketika spekulasi menjadi turun, utamanya para pionir, nasib Pi Coin pasti akan segera berakhir. Jadikanlah barter barang atau jasa sebagai tujuan utama pionir, bukan menjadikan exchange sebagai tujuan utama. Ya, jadi kalau menurut saya teman-teman, di sini saya akan ralat ya. Di sini kalau menurut saya pribadi, barter berjalan dengan lancar, masuk di dalam bursa ataupun exchanger juga gitu teman-teman ya. Jadi bagaimana bisa kita menguangkan Pi Coin jika belum masuk exchanger ataupun mata uang kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita sulit untuk menukar ke dolar, ke rupiah kalau tidak masuk market ya. Itu kita akan susah. Walaupun memang tujuan utamanya memang untuk barter, tetapi di sini harus berjalan seimbang teman-teman. Kalau menurut pribadi saya, pendapat saya teman-teman ya, jadi 50% kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini untuk mengenai tujuan Nicholas. Tujuan Nicholas bukan untuk menciptakan Bitcoin kedua. Jika tujuannya seperti Bitcoin, core team sudah panen jauh-jauh hari. Jadi di sini tujuan Nicholas, tema tujuan Nicholas ya, bukan untuk menciptakan Bitcoin. Jika Nicholas bertujuan untuk menciptakan ataupun menyaingi Bitcoin, maka Nicholas sudah jauh panen sebelum Pi Network itu terkenal. Di sini saya kurang paham teman-teman ya, kurang bisa meralatnya. Jadi kali ini saya tidak menerangkan teman-teman. Kali ini saya tidak menerangkan ya, kita belajar bareng. Jadi jika perkataan saya, kata-kata saya ada yang salah, silahkan dibenarkan, silahkan diralat kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Sejarah saat ini hanya dapat digunakan sebagai referensi. Nah, di sini untuk mengenai sejarah ya teman-teman ya. Sejarah saat ini hanya dapat digunakan sebagai referensi dan cermin untuk masa depan. Bercermin dari sejarah itu, maka kita akan tahu jalan yang seharusnya diambil.
baru bisa memecahkan rekor yang pernah dicapai pada masa lalu. Pi Network dibuat bukanlah mengulangi masa lalu tetapi untuk masa depan. Jangan bandingkan Bitcoin, Ethereum dengan Picoin. Suatu saat Anda akan menyadari bahwa mereka hanyalah gelombang depan dan gelombang belakang adalah Picoin yang jauh lebih kuat. Ucapnya kayak gitu ya. Memang Bitcoin dan Ethereum itu saat ini yang terdepan. Kemungkinan kayak gitu teman-teman ya. Maka Picoin walaupun ada di belakang saat ini akan berpotensi jauh lebih kuat. Ini bisa saja terjadi teman-teman ya, bisa saja terjadi untuk mengenai Picoin bisa jauh lebih kuat ya. Dalam artian jauh lebih kuat di sini saya tidak akan membahas masalah harga teman-teman ya. Harga biarkanlah teman-teman. Jauh lebih kuat ya, jauh lebih kuat diminati oleh masyarakat, jauh lebih kuat diminati oleh negara di seluruh dunia kayak gitu teman-teman ya. Jadi dalam artian kata jauh lebih kuat itu mengandung beberapa arti teman-teman kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang paling penting di sini adalah memahami sistem Pi Network. Orang yang tidak mengerti akan bingung sepanjang hari. Kenapa KYC belum juga datang? Kenapa Picoin belum bisa dijual? Nah, itu pertanyaannya ya. Oke, di sini kita lanjutkan. Orang yang mengerti tidak akan mempertanyakan itu, mereka tidak perlu dimotivasi. Orang yang mengerti tidak akan mempertanyakan hal itu, mereka juga tidak perlu dimotivasi. Kalau ini saya kurang setuju teman-teman ya. Motivasi hanya untuk mereka yang tidak mengerti Pi Network. Motivasi hanya untuk mereka yang tidak mengerti Pi Network ucapnya. Seperti si penulis artikel ini merasa lebih mengerti. Kemungkinan kayak gitu teman-teman. Ya, kita jangan seudon lah. Oke, kita lanjut. Tingkatkan kesadaran dan pahamilah Pi Network. Banyak orang tidak memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dan mereka menganggap semuanya masuk akal dan benar. Nah, ini setuju teman-teman. Nah, jadi tingkatkan kesadaran dan pahamilah Pi Network. Banyak orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyaring informasi. Nah, jadi saya pun selalu bilang di video saya, setiap saya upload video, saya selalu bilang teman-teman ya, bahwasanya jangan selalu menelan informasi mentah-mentah, tetapi harus dikaji lebih dalam lagi teman-teman. Begitulah kira-kira teman-teman ya. Nah, di sini tidak perlu khusus meminta untuk kapan harus KYC. Nah, Nicholas ini sangat tahu teman-teman yang terbaik untuk kita semua. Nah, di sini untuk berita terakhir sebagai penutup ya, di sini penutup dari artikel berita ini teman-teman. Pi Network tidak menipu sama sekali. Para pionir dan juga Picor Team telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba teman-teman ya. Mencoba menggulkan, meluluskan, mengoptimalkan supaya proyek ini berhasil ke depannya teman-teman. Oke, mudah-mudahan kita support teman-temannya, kita support di sini proyek Pi Network, kita support sepenuhnya, kita ikuti perkembangannya, ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Kesabaran memang harus ekstra karena memang Pi Network itu kelemahannya itu selalu diundur-undur waktunya, tetapi kita tunggu saja teman-teman ya, bahwasanya Nicholas pun sudah berbicara mengenai KYC ya di bulan ini supaya bisa mengoptimalkan untuk KYC di bulan Februari ini ya. Di bulan Maret nanti kalau bisa sesuai dengan janjinya ya akan mainnet terbuka di bulan Maret ya. Jika itu diundur lagi ya lambat-lambatnya bulan Juni. Nah, kita tunggu aja teman-teman ya. Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kita tunggu lagi sekitar 4 bulanan, kita tunggu lagi proyek Pi Network kedepannya seperti apa. Kedepannya seperti apa gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan teman-teman. Dan jika ada kata-kata saya yang kalian kurang setuju ataupun kalian mempunyai bukti otentik lainnya, silahkan ditulis kolom komentar teman-teman ya. Di sini saya Didi Priyatna undur diri. Salam petir, salam sukses. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, selalu sehat lahir batin, jasmani dan rohani selalu berkah ya. Disukseskan tentunya, diberikan rezeki yang barokah.
Oke, terima kasih Didi Priyatna undur diri di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.